Yang pertama adalah term of reference atau transaksi dengan penjelasan untuk tata cara pengisian instrumen yang akan menjadi penilaian pada lomba sekolah sehat. Untuk itu yang pertama kita akan masuk pada penjelasan TOR. Nanti Bapak Ibu guru yang mungkin pada saat penjelasan ingin bertanya, boleh raise hand saja enggak apa-apa, atau mungkin kalau terkendala sinyal boleh menulis di kolom chat. Untuk Bu Riri, saya persilakan Bu Riri untuk bisa share screen untuk penjelasan term of reference dari lomba sekolah sehat ini. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Di sini izinkan saya nanti kita santai lebih banyak diskusi, Nje. Nah, ini saya sebelum kita masuk ke tata cara pengisian instrumen, nanti di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara kegiatan kita, Nje. Nah, ini sudah dilihat mungkin yang sudah mendaftar. Jadi ketika mendaftar melakukan pengisian di form pendaftaran, nanti otomatis setelah itu akan dapat ucapan terima kasih dan juga link untuk masuk ke dalam Google Drive. Nah, di dalam link Google Drive tersebut nanti akan ada TOR, poster, lalu juga ada instrumen alimnya dalam bentuk Excel, dan juga ada form pembuktiannya dengan menggunakan PPT. Nah, ini untuk TOR-nya. Baik, mungkin sudah terlihat semua. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu, mungkin kemarin yang sudah ikut sosialisasi secara online sudah paham alim itu apa, namun yang belum, jadi alim ini adalah instrumen audit. Jadi instrumen audit audit lingkungan untuk Muhammadiyah, di mana ini adalah instrumen guna melihat apakah bangunan kita ini hijau atau tidak. Dan instrumen ini harapannya bisa dilakukan secara mandiri. Jadi harapannya dari instrumen ini adalah sesuatu yang mudah dipahami oleh lembaga-lembaga apapun di Muhammadiyah sehingga bisa mengaudit dirinya mereka sendiri gitu ya. Mengaudit dirinya sendiri. Oh, saya sudah sampai sejauh mana sih hijaunya saya? Nah, itu dilihat dari parameter yang sudah dibentuk di alim ini. Nah, sehingga harapan kami dengan ini sekolah-sekolah atau lembaga lainnya nanti yang menggunakan instrumen alim ini itu bisa melihat dan juga mendukung. Kita kan salah satunya juga mendukung bagaimana sustainable goals gitu ya, sustainable goals yang sudah ada sejak 2017. Jadi melihat kondisi bumi saat ini yang memang semakin tua, banyak terjadi bencana dan kekurangan alam lainnya. Nah, ini sehingga kita Muhammadiyah juga ikut bergerak begitu. Muhammadiyah juga ikut bergerak, Muhammadiyah dan Aisyah ikut bergerak untuk mendukung untuk pelestarian bumi lebih baik. Nah, sehingga itu salah satunya Muhammadiyah meluncurkan di bawah lembaga Majelis Lingkungan Hidup meluncurkan instrumen alim ini. Jadi harapannya ini dapat dipahami secara mandiri. Nah, ada 7 komponen yang akan dinilai dalam instrumen ini. Jadi kita melihat dari 7 aspek. Yang pertama energi, karena memang energi ini paling banyak menggunakan sumber daya alam. Lalu juga ada konservasi air, lalu juga pengelolaan air limbah dan sampah, karena memang air limbah dan sampah saat ini menjadi masalah terbesar untuk bumi. Lalu ada terkait keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bangunan. Lalu ini juga ada pengelolaan tapak dan lingkungan. Lalu juga ada arsitektur Islami, karena ini kebetulan di bawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia, nah sehingga nanti ini akan ada pendekatan-pendekatan secara Muhammadiyah. Lalu juga ada tata kelola bangunan ramah lingkungan. Nah, harapannya setelah melihat parameter ini, sekolah-sekolah atau instansi atau lembaga apapun yang menggunakan instrumen ini dapat melihat, oh sudah sejauh mana kami mendukung dari kegiatan pelestarian lingkungan. Lalu selain itu, dengan ada lomba sekolah hijau ini, kami berharap partisipasinya dan jangan dianggap sulit begitu ya mengisi ini, dianggap senang saja melihat kondisi sekolah saya sudah sejauh mana, karena memang
tidak ada ruginya begitu ya, tidak ada ruginya untuk melihat instrumen alim ini karena bermanfaat juga untuk sekolah masing-masing. Dan juga nanti insya Allah semua pendaftar dan peserta akan mendapatkan sertifikat baik yang menang maupun tidak dari Majelis Lingkungan Hidup. Nah, di sini adalah latar belakangnya. Lalu untuk timeline, jadi ada sedikit perubahan dari timeline ini. Jadi nanti timeline ini untuk pengisian dokumen diperpanjang dari tanggal 14 sampai tanggal 25 Oktober. Lalu batas pengumpulannya maksimal tanggal 25 Oktober pukul 23.59 melalui link yang sudah ada disampaikan di poster dan juga ada di TOR. Jadi kita lihat. Lalu ini proses penilaian dokumen. Jadi nanti kami akan melakukan screening secara dokumen. Lalu setelah itu ada 5 sekolah ya, 5 sekolah terpilih. Nanti ada beberapa sekolah terpilih. Nanti kami melakukan asesmen lapangan. Jadi melihat kondisi di lapangan bagaimana, apakah sesuai dengan pengisian atau tidak. Dari sini di asesmen lapangan jangan terlalu difikirkan agak susah ya. Jadi harapannya selain mendapatkan melihat kondisinya juga bisa mendapatkan masukan-masukan dari para ahli yang ikut kegiatan dalam asesmen lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada pengumuman tanggal 13 sama 18 November. Dan ini harapannya nanti akan kami umumkan juga pada kegiatan muktamar. Pada kegiatan muktamar nanti akan juga diumumkan di kegiatan muktamar akhir tersebut. Nah, begitu. Ini untuk timeline-nya. Lalu ini teknis pendaftaran. Jadi pendaftarannya cukup mudah ya. Untuk sekolah SD, SMP, SMA, dan setara, baik itu Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah ya, yang berada di lokasi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta. Nah, ini waktu pendaftaran berlangsung dari tanggal 3 Oktober sampai 10 Oktober, tetapi nanti akan kami buka tetap sampai tanggal 25 Oktober. Jadi boleh nanti langsung berpartisipasi. Ini tidak dipungut biaya apapun, jadi jangan sampai nanti kalau ada yang minta itu bukan dari kami. Nah, ini setiap peserta melakukan pengisian pendaftaran di Google Form yang sudah tersebar linknya. Ada yang versi ini, ada yang versi Tinyun. Lalu setelah itu jika sudah terdaftar, nanti akan mendapatkan email balasan. Email balasan itu dikirimkan berdasarkan email yang dilakukan saat mengisikan form dan juga email yang dituliskan di pengisian form. Nah, itu nanti akan mendapatkan nomor urut peserta, dan nomor urut peserta ini akan digunakan untuk pembuktian, untuk pengisian instrumen. Nah, itu nanti dituliskan nomor urut pesertanya. Lalu teknis pengumpulan karyanya, jadi ini sudah ada, bisa mendownload instrumen alimnya yang berada pada Docs Google ya. Ini adalah Excel spreadsheet. Excel spreadsheet nanti silahkan di-download, jadi tolong jangan diubah-ubah, tapi sebenarnya sudah disetting tidak diubah. Nah, itu silahkan di-download, lalu silahkan hanya mengisikan bagian angka. Ya, jadi di Excel tersebut hanya mengubah bagian angka, menyesuaikan dari kondisi sekolah yang sudah ada. Nah, lalu setelah itu silahkan menyertakan dokumen pembuktian. Jadi nanti sudah diisikan itu di nomor berapa, 3 bagian konservasi air begitu. Nanti ada pembuktiannya, itu ada permintaan pembuktiannya harus ada apa. Nah, itu nanti disertakan pada PPT. Pada PPT nanti silahkan disusun dengan sedikit deskripsi begitu ya. Lalu nanti setelah pembuktian itu selesai, silahkan diekspor menjadi PDF lalu disubmit pada form pengumpulan. Nah, lalu misalkan ternyata pada kegiatan PPT itu tidak memenuhi begitu ya, PPT itu tidak memenuhi harapan untuk memperlihatkan semua bukti, diperkenankan setiap instansi atau lembaga itu membuat Google Drive sendiri yang di dalamnya isinya pembuktian-pembuktian, foto-foto atau apapun yang bisa membuktikan bahwa sekolah Anda memang kondisinya seperti itu secara instrumen alim untuk lomba sekolah hijau. Nah, setelah itu nanti silahkan linknya itu tolong dibuka ya. Tolong dibuka, jadi jangan bentuknya private, tapi bisa dibuka, dibaca
dibaca oleh yang mengakses link tersebut sehingga kita bisa melihat isi dari link tersebut. Lalu nanti silahkan dikumpulkan URL-nya dari share ya, dari share setting di Google Drive. Nah, setelah itu silahkan mengupload hasilnya, ini di Google Form-nya, bisa langsung dibuka. Lalu maksimal pengumpulan berkas, ini yang tor lama, nanti akan diundur menjadi tanggal 25 Oktober 2022. Nah, ini untuk teknis pengumpulan karya. Nanti silahkan jika ada yang izin bertanya, langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nah, ini untuk lomba sekolah hijau, untuk apresiasi pemenang, jadi nanti semuanya insya Allah akan diberikan sertifikat, dan juga nanti selain itu juga di sertifikat itu nanti mungkin akan ada ini ya, ada skor ya, jadi nanti ada skor, dapat skor berapa, jadi harapannya nanti ke depan misalkan ada lomba sekolah hijau lagi bisa meningkat dari skor itu. Nah, selain itu nanti akan ada 3 kategori. Jadi nanti ada kategori untuk SD, itu nanti akan kita lihat pemenang unggul, baik sekali dan baik. Lalu kategori yang kedua yaitu SMP, nanti juga kita lihat pemenang unggul, baik sekali dan baik. Lalu yang SMA juga. Nah, sehingga nanti akan ada 9 apresiasi dari kami. Nah, mungkin itu saja. Nah, nanti misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi saya, itu ada nomor kontak WA saya, dan juga bisa melalui email dari Alim ya, dari lembaga Alim. Baik, sampai sini silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih Bu Riri. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada tata cara pengisian instrumen Alim, untuk penjelasan TOR tadi sudah disampaikan oleh Bu Riri. Monggo Bapak Ibu, apabila ingin ada pertanyaan atau ada pertanyaan terkait TOR yang sudah dijelaskan Bu Riri, saged menuliskan di kolom chat atau raise hand. Jadi perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa ada pengunduran sehingga Bapak Ibu masih memiliki cukup waktu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, masih kami tunggu sampai dengan Oktober tanggal sekian. Apanya nanti kalau Bapak Ibu berpartisipasi, kemudian alhamdulillah menang, bisa kita umumkan pada acara muktamar di tanggal 18 atau 19 November besok. Monggo, masih ada pertanyaan atau tidak ini kira-kira sebelum kita masuk ke session selanjutnya. SD Muhammadiyah Ngicun 4 mau bertanya? Ini nyala. Jika belum ada pertanyaan, oh ya silahkan dari SD Karangploso Yogyakarta. Boleh mau langsung atau boleh langsung? Boleh langsung di unmute. Mau bertanya berkaitan dengan skor nilai itu diisinya. Halo? Maaf putus-putus suaranya. Untuk di pengisian skor nilai. Pak, pengisian skor Itu pengisian, nilai. Ya. Ya. Berarti itu sesuai dengan yang ada di instrumen itu. Baik 75 terus cukup 50 gitu. Pak, jadi setelah ini kita akan mulai masuk ke penjelasan pengisian. Jadi nanti memang Bapak Ibu semua tinggal mengisikan angkanya sesuai dengan kondisi yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu semua. Atau kita langsung masuk saja ke pengisian instrumen, Bu Riri? Ini dari Purwodadi Tembarak mau bertanya atau tidak? Berarti sudah ya?
Oke, mungkin bisa kita lanjutkan, Bu. Baik, saya akan masuk ke instrumen. Nah, ini berikut adalah instrumen yang ada di dalam Google Drive. Jadi memang di instrumen ini pertama kita akan mengisikan identitas diri terlebih dahulu. Ini ada nama institusi, nomor SK, alamat. Nah, ini tahun pendirian bangunan juga menjadi penting. Kita bisa melihat bahwa bangunan tersebut bangunan baru atau tidak. Lalu ini nilai akreditasi, tempat dan tanggal, nama pimpinan, dan tanda tangan pimpinan. Nanti ini silahkan diisikan untuk identitas awal. Lalu di sini juga ada daftar isi ya. Daftar isi, nanti ini apa saja yang perlu diisi. Jadi nanti di sini ada halaman 1, 2, 3, lalu yang ketiga ini adalah isian penilaiannya. Nah, ini yang menjadi pokok penting ya, isian penilaiannya. Lalu di dalam sini ada konservasi energi, konservasi air, pengelolaan air limbah, dan sampai tata kelola konservasi energi. Nah, terakhir ini di bagian 4 ada scoring. Yang scoring ini tidak perlu diisikan secara manual karena dia nanti akan otomatis. Jadi nanti ketika mengisikan konservasi energi, nanti dia akan otomatis menjumlah begitu. Sudah otomatis menjumlah di bagian scoring. Jadi tidak perlu diisikan yang nomor 4. Nomor 4 tidak perlu diisikan. Nah, lalu kita masuk yang konservasi energi. Nah, di konservasi energi ini nanti akan ada 10 poin, 10 parameter, di mana satunya bonus. Untuk yang bonus ini silahkan boleh diisikan, boleh tidak akan tidak bermasalah. Jadi itu bukan komponen wajib. Nah, komponen wajibnya itu yang ada 10 ini, silahkan dicek. Nah, tetapi ketika mengisikan bagian bonus, nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya. Jadi misalkan nilai kita sudah full gitu ya, 4.300, karena kita mengisikan bonus, nilai kita bisa jadi 4.900. Jadi nilainya lebih bagus gitu ya, lebih baik. Atau misalkan nanti ternyata nilainya rendah begitu ya, 3.500, tetapi karena mengisikan menambah bonus bisa membantu nilainya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi fungsi bonus seperti itu. Nah, di sini akan ada komponen penilaian dan di sini akan ada penilaiannya, angka penilaiannya. Jadi angka penilaiannya di sini itu ada sangat baik, yaitu nilainya 100, lalu baik skornya 75, cukup 50, kurang 25, dan sangat kurang itu 0. Nanti yang Bapak Ibu bisa isi itu hanya di bagian skor nilai yang berwarna merah. Ya, jadi hanya di bagian skor nilai yang berwarna merah, dan silahkan isikan angka yang sesuai dengan sekolah saudara. Nah, misalkan sekolah saya ini setelah saya hitung-hitung nilainya adalah 50. Nah, silahkan langsung skor di sini diganti jadi 50. Nah, langsung di sini diganti jadi 50. Nanti kita lihat nanti di terakhir itu di bagian scoring itu nanti dia akan otomatis mengganti menjadi 50. Ya, jadi dari sini nanti yang di bagian 4 scoring nanti akan kelihatan total hasilnya nilai kita berapa. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan instrumen hanya mengganti di bagian scoring. Dan ya harapan kita kan sebenarnya scoringnya 100 semua. Ya, tapi jangan diisi 100 karena nanti di 100 tersebut harus dipertanggungjawabkan di pembuktian yang menggunakan PPT. Nah, jadi misalkan kondisi saya setelah saya lihat-lihat baru memenuhi nilai 75. Nah, monggo di sini diganti 75. Lalu di sini juga misalkan yang di sini nomor 2 setelah saya hitung-hitung ternyata nilainya 100 ya, 100. Skornya isi hanya berdasarkan angka 0, 25, 50, 75, 100 ya. Jika misalkan nilainya itu adalah tiba-tiba ada yang memasukkan 80 begitu ya, di luar dari nilai seharusnya, nilai yang dari pilihan ini,
maka nanti otomatis kita akan memilih nilai yang di bawahnya ya. Misalkan 80, maka akan kita anggap itu 75. Begitu. Dan jadi silahkan isi sesuai dengan angka yang ada di atas, 100 kah, 75, 50, 25, atau 0. Lalu dituliskan di skor nilai. Untuk tata caranya, tata cara pengisiannya itu ada di penjelasan penilaian. Ya, ada di penjelasan penilaian di sini. Dan ini sudah kami lakukan pilot project di 2 sekolah. Jadi harapannya berdasarkan masukan terakhir mudah dipahami. Tetapi nanti monggo kita akan feedback lagi. Nanti ada form presensi. Silahkan tuliskan kritik saran kalian di presensi tersebut. Nah, lalu di sini ada rumus perhitungannya, bagaimana cara menghitungnya sehingga bisa dapat angka 20%, dapat angka 40%, dapat angka 60, dan juga 80. Lalu di sini ada dokumen pembuktian. Nah, di dokumen bukti pendukung ini, di sini ada foto ruang, ada catatan perhitungan, ada dokumen DED. Nah, sesuaikan pembuktiannya berdasarkan ini. Istilahnya adalah sekuat mungkin begitu ya, kan harapan kita sekuat mungkin untuk pembuktiannya. Jadi benar-benar bisa menjelaskan dari bangunan kita. Nah, itu ditaruh saja di PPT, di layout saja di PPT. Nah, nanti bisa sebagai pembuktian pertanggungjawaban angka 75 itu dapat dari mana. Nah, seperti itu. Jadi semuanya seperti itu. Di sini ada 10 dan di sini ada bonus. Jika bonus tidak diisi, maka biarkan saja 0 ya, dan dianggap 100 gitu ya. Tapi tetap biarkan saja 0 karena kalau misalkan kita tulis di sini 100 di area scoring nanti otomatis akan berubah menjadi 100 juga. Nah, ini harus kita lihat ada nggak pembuktiannya. Kalau nggak ada berarti kami anggap tidak diterima begitu ya, tidak diterima, digugur. Nah, itu untuk yang konservasi energi, begitu juga konservasi air. Nah, ini alhamdulillah yang konservasi air tidak terlalu banyak, tetapi bonusnya ada 2. Ya, jadi nanti silahkan diisikan di instrumen Excel-nya yang sudah di-download. Dan instrumen Excel yang sudah di-download itu sudah dikunci area ini, jadi tidak akan bisa diubah. Jadi yang hanya bisa diubah yaitu angkanya saja. Angkanya saja. Begitu pula juga yang lain, begitu ya. Yang lain. Jadi harapan saya nanti di sini jika ada yang belum mendaftar, nanti boleh bisa mengkontak saya jika ingin melihat instrumennya. Jadi nanti kami akan bukakan akses tapi hanya untuk view. Nanti kalau misalkan sudah mendaftar, mengisi form, nanti bisa langsung mendownload. Gitu. Nah, ini juga pengelolaan sampah dan lain-lainnya seperti itu, tata cara pengisiannya. Dan mungkin Bu Hapsari ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Nanti meskipun hari ini kita sudah sosialisasi cara pengisian instrumen, tapi nanti di grup WA, Bapak Ibu semua kan sudah tergabung, sudah masuk di dalam grup WA. Pada saat proses pengisian sampai dengan pengumpulan tanggal 25 Oktober, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke grup WA. Tapi catatan pada saat jam kerja nanti jam 8 sampai dengan jam 15, setiap saat Bapak Ibu bertanya, kami akan menjawab. Jadi misal terus kemudian ada hal yang memang harus ditanyakan saat itu juga, monggo bisa, masih terbuka. Bu Riri. Baik. Ini mungkin saya akan tampilkan yang bagian terakhir, nah ini adalah scoringnya. Ini adalah bagian scoring. Jadi nanti yang di awal-awal ketika sudah melakukan pengisian, nanti di sini otomatis akan berubah. Jadi untuk yang skor yang terakhir ini tidak perlu diisikan karena ini sudah terlink. Sudah terlink di bagian nomor 3. Nanti angkanya akan berubah sendiri sehingga kita mendapatkan angka terakhir. Ya. Angka terakhir yaitu di total poin utama dan poin bonus. Silahkan nanti yang dimasukkan di input di dalam form pengumpulan itu adalah scoring yang terakhir ini. Ya, scoring yang total poin utama plus poin bonus. Jadi nanti kita buka ya form pengumpulannya biar lebih jelas. Nah, ini nanti
totalan ini yang akan dituliskan. Untuk lebih jelasnya ini ada di peringkat. Nah, di peringkat ini nanti akan muncul scoringnya. Nah, ini sekolah apa, nanti dia terlink, lalu mendapatkan peringkat apa, ini silahkan diisi mandiri. Jadi misalkan, oh nilai saya itu 3.500 gitu ya. 3.500 itu rentang yang mana? Oh, berarti Jahit Jidan. Jadi silahkan di sini dituliskan Jahit Jidan. Gitu. Ya. Nanti untuk penilaiannya kita akan melihat siapa yang skornya paling tertinggi, dan juga kita akan melihat bagaimana skor yang paling tertinggi itu memang sesuai dengan pembuktiannya. Ya, jadi bisa jadi nanti kalau misalkan di sini ngisinya berapa ya? Ngisinya 100, ternyata setelah kita lihat pembuktian nggak cocok gitu ya 100 ya. Cocoknya 75, maka akan kita turunkan nilainya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan pembuktian. Begitu. Mohon maaf Bu Riri, ini ada dari Ibnu Sina SD Muhammadiyah Condong Catur, nggih. Ada pertanyaan, bagaimana jika sekolah tidak memiliki luxmeter untuk mengukur cahaya di bagian konservasi energi? Adakah solusi dari panitia? Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi memang kemarin itu kami mempermudahnya dengan Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi di Google Play Store. Mau yang merek apa Bu kemarin? Jadi aplikasi di Google Play Store itu Bapak Ibu tinggal mengetikkan luxmeter. Nah, di situ ada pilihan, nanti pilih saja yang luxmeter. Jadi tidak semua sekolah juga memiliki ya. Jadi kami mempermudahnya melalui aplikasi di Google Play Store itu, Bapak. Kira-kira apakah sudah jelas atau belum, J? Oh, J, matur nuwun, Pak. Monggo Bu Riri, ada yang mau dilanjutkan lagi Bu Riri. Ya, baik. Ini kami berikan link presensi, silahkan Bapak Ibu boleh presensi di situ. Menunggu link presensi, jadi kalau boleh saya ulang kembali sembari menunggu Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan. Bahwa setelah terisi semua dari instrumen yang Bapak Ibu sudah download, itu yang di bagian sheet paling akhir yaitu sheet sheet scoring ya, Bu Riri ya. Nah, itu akan ada nilai total. Nah, nilai total itulah yang Bapak Ibu perlu tuliskan di dalam Google Form. Atau mau dibukakan Bu Google Form pengumpulan? Bu Hapsari, ini saya lagi buka Google Form. Baik, ini adalah Google Form pengumpulan. Jadi nanti di sini silahkan memasukkan email. Ya, jadi ini pengumpulan berkas lomba sekolah hijau alim. Sini ada email, silahkan masukkan email sekolah. Lalu juga di sini nomor identitas pendaftaran, itu yang sudah didapatkan balasan melalui email ya. Melalui email nanti silahkan dicek nomor identitas pendaftaran. Jika sudah melakukan pengisian form pendaftaran tapi belum mendapatkan nomor identitas, silahkan di WA ya. Di WA, di CP, nanti biar diproses. Lalu di sini setelah melakukan audit mandiri dengan menggunakan instrumen ALIM, sebutkan skor total sekolah Anda. Ya, jadi ini ada skor total dan harus skor total silahkan dituliskan di sini. Silahkan dituliskan di sini. Lalu selanjutnya adalah submit form Excel. Jenisnya masih Excel ya. Nggak diubah menjadi PDF, tapi submit form Excel instrumen sekolah alim Anda. Silakan setelah dilakukan pengisian angka, silakan dimasukkan ke dalam sini. Lalu selanjutnya adalah submit form PDF berkas pembuktian.
Kami mintanya PDF karena kalau misalkan PPT akan sangat berat sekali ya. Jadi ini adalah jenisnya PDF, nanti silahkan disubmit di sini. Lalu yang terakhir ini jika ada bukti lain yang ingin ditampilkan, silahkan tuliskan link URL Google Drive file ya. Jadi kami meminta Google Drive file, bukan website atau apa, tetapi URL Google Drive. Nanti silahkan bukti-bukti tersebut dimasukkan ke dalam Google Drive. Jadi pastikan link dalam kondisi terbuka dan dapat dilihat. Nah, itu untuk pengumpulannya. Pengumpulannya tanggal 25 di jam 23.59. Jadi masih ada waktu 10 hari lebih, nah, itu bisa disempatkan untuk mengisi. Ini kalau misalkan ditekuni begitu ya, ini 2 hari aja selesai, insya Allah. Ini bahkan kemarin ketika melakukan pilot project sehari selesai gitu. Ya, jadi Ibu memang ini apa ya, tidak perlu khawatir begitu, karena pengisiannya memang sangat simpel. Kalau Bapak Ibu sekarang yang sudah mendapatkan link itu sudah buka, itu lebih simpel. Kemudian juga untuk PDF itu juga menggunakan PPT di PDF ya, jadi simpel. Nah, bagi Bapak Ibu kira siang hari ini nanti akan upload di YouTube dan nanti link YouTube akan di grup yang sudah kita bentuk. Kemudian ada pertanyaan untuk kunjungan. Nah, jadi Ibu itu memang tidak semua sekolah yang mendaftar sebagai peserta kami kunjungi, tetapi nanti berdasarkan hasil dari pengumpulan pada tanggal 25 itu kami akan lakukan penjurian begitu nggih sampai dengan 3 hari. Nah, nanti dari situ kami mendapatkan nama-nama sekolah yang masuk di 5 besar. Sehingga kunjungannya itu akan kami ini, tapi di awal November di rentang waktu 1 sampai dengan 13 November ya Bu Riri ya. Ya. Jadi kalau nanti misalkan sekolahnya Bu Linda dari SMP Muhammadiyah 3 itu masuk ke dalam 5 besar, nanti akan kami kunjungi. Perlunya apa? Perlunya kami hanya sekedar mencocokkan antara yang Bapak Ibu buktian yang sudah dikumpulkan di lapangan itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk pemberitahuan siapa saja atau sekolah mana saja yang akan dikunjungi oleh tim alim dari MLH PPM ini akan kami informasikan di akhir Oktober mungkin ya, akhir Oktober atau awal November lah. Sebelum kami berkunjung pasti akan kami informasikan, nggih. Begitu. Saya nambah Bu Hapsari ya. Ya, boleh, silakan. Jadi nanti 5 besarnya itu per angkatan ya, per SD, 5 besar SMP, 5 besar SMA. Nanti kami pilih dari situ, terus ketemulah 3 besar. 3 besar SD, SMP, SMA. Jadi tidak perlu semuanya mempersiapkan, cukup nanti yang diumumkan ketika di tanggal 1 November 2022 gitu. Dan ini mungkin saya langsung sebelum ada pertanyaan lagi, saya akan menampilkan terkait PPT-nya, menjelaskan terkait PPT-nya. Jadi di sini adalah form pembuktiannya. Untuk ya Bu Riri, untuk dokumen Ya, pendukung dokumen ya Bu. pembuktian Oke, pendukung ya. dari nilainya itu ya. Jadi 75-nya itu apakah benar-benar 75. Nah, itu kami lihat dari sini. Ini silahkan dituliskan nomor pendaftarannya, nama institusinya, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu selanjutnya adalah format seperti ini. Jadi formatnya simple aja. Jadi nanti ini silahkan diisikan deskripsi. Ini langsung diganti saja di sini ya. Langsung diganti deskripsinya apa. Nah, kalau misalkan secara teknisnya paling mudah seperti ini. Nanti dari sekolah apa, ada tim berapa orang, misalkan 7 orang minimal, ada yang mengisikan bagian konservasi energi, ada yang air, ada yang pengelolaan sampah. Nah, ini nanti bisa pakai spreadsheet juga, tapi antar sekolah ya, antar di dalam sekolah, nanti bisa langsung diisikan di sini, jadi lebih enak koordinasinya.
Nah, jangan lupa nanti silahkan tuliskan itu untuk pembuktian nomor berapa. Nah, ini ada simbol 3A.1. 3A ini berarti yang mengindikasikan dia konservasi energi, apakah dia konservasi air atau apapun, itu A, B, C sampai G ya. Jadi nanti ada A, B, C sampai G. Nah, ini silahkan nanti diganti secara manual ya. Apakah 3B ataukah 3D. Lalu itu untuk pembuktian nomor berapa? Itu di angka satunya. Jadi kan kalau misalkan energi itu kan ada 10 poin utama. Nah, silahkan diganti mau itu 9 atau itu untuk pembuktian nomor 7, silahkan diganti di sini. Nah, formatnya sama. Jadi monggo silahkan di copy paste, ini isinya juga copy paste untuk pembuktiannya. Begitu. Jadi silahkan boleh diduplikasi ya, nggak harus 11 slide ini, tapi silahkan diduplikasi menyesuaikan kebutuhan dari pembuktian yang sekolah lakukan. Jika memang di dalam suatu komponen, di suatu poin, itu ada yang nilainya 0, kan 0 itu berarti tidak perlu dibuktikan, silahkan tidak usah diisi di PPT-nya, karena nilainya sudah 0. Berarti tidak ada pembuktian yang bisa disertakan begitu. Ya, jadi nanti ditulis di instrumen, di penilaian isi scoring itu silahkan dituliskan 0. Gitu. Iya, mungkin sedikit menambahkan Bu Ririn, tadi ada Ibu dari SMP Muhammadiyah 3 ya, bertanya apakah masing-masing bukti boleh di PPT boleh lebih dari satu slide. Jadi misal untuk 3D nomor 7 ada 2 slide boleh Ibu, monggo, selama setiap slide itu diberikan kode sejelas-jelasnya. Jadi supaya kami nanti dari tim juri nanti bisa melihat, oh ini masih rangkaian dari 3D nomor 7, misalkan begitu. J, monggo kembali lagi ke... Betul sekali Bu Hab, jadi diperkenankan untuk membuat beberapa slide untuk membuktikan nomor 1 itu dipersilahkan. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, ini ada yang mau ditanyakan atau tidak terkait dengan cara pengisian, kemudian cara pembuktian, kemudian nanti stepnya bagaimana. Bu yang hadir terlambat nanti akan share link record dari YouTube katanya. Monggo Bapak Ibu mungkin yang belum mendaftar masih kami tunggu terbuka karena ini kan ya waktunya untuk sampai dengan Oktober. Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan menapa mboten nggih? Jika ingin menanyakan terkait ada poin-poin yang memang kurang dipahami juga kami terbuka untuk ditanyakan di sini. Misalkan, oh saya agak nggak ngerti nih konservasi air nomor berapa, monggo boleh ditanyakan. Ya, jadi misal dari itu ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, misal sudah ada yang mencoba mulai ngisi, monggo silakan ditanyakan juga boleh. Atau mau bertanya tentang masalah teknis, ikut mungkin belum mengisi, sehingga nanti kalau pada saat proses mengisi bisa langsung dituliskan di grup WA yang sudah kita bentuk. Pertanyaan sesuai jam kerja jam 8 sampai dengan jam 15. Jangan lupa untuk mengisi presensi, mengisi presensi di situ juga ada kritik dan saran, boleh dituliskan di situ. Jadi harapannya nanti tahun-tahun ke depannya bisa lebih baik lagi begitu kegiatan ini.
Dan ini juga kami di bawah MLH dan juga untuk mendukung ini ya ulang tahun ya muktamar dari Muhammadiyah dan Aisyah. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bu Riri dari Almatera, cara mendaftar atau belum masuk ke grup ya Bapak Ibu? Oke, Udah mungkin untuk ya. form pendaftarannya langsung saya share saja Njeh di chat. Nah, ini boleh langsung mendaftar. Jadi tinggal masuk aja ke dalam ini, ke dalam formnya, nanti langsung mengisikan data. Nanti akan kami berikan balasan email berupa nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran Anda berapa? Nah, itu berarti sudah terdaftar. Jika ternyata belum dapat balasan, begitu ya. Jika belum dapat balasan, silahkan menghubungi melalui chat WA. Oke, sudah saya balas deh di chat. Silahkan langsung mendaftar di link tersebut. Masih kami buka ya sampai tanggal 25 Oktober. Iya. Tapi kalau mau lihat instrumennya cepat-cepat ya daftarnya dari sekarang gitu. Karena untuk link instrumennya semuanya ada setelah melakukan pendaftaran. Ini nanti link pendaftaran mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung di grup ini ya, belum bergabung di acara siang hari ini akan kita ulang kembali di grup WA mungkin ya berdiri supaya mungkin Bapak Ibu yang mungkin sore hari ini belum ikut bergabung bisa menginformasikan untuk pendaftaran tersebut. Kami akan ulang di grup WA. Ya, nanti untuk yang baru masuk, nanti akan kami share ya recordingnya nanti akan kami share di grup WhatsApp Lomba Sekolah Hijau. Grup WhatsApp Lomba Sekolah Hijau. Misalkan belum masuk grup WhatsApp-nya, silahkan chat nomor CP yang ada di poster dan juga meminta dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Karena memang beberapa sekolah belum masuk ke grup WhatsApp yang sudah mendaftar, itu dikarenakan setelah kami cek nomornya tidak ada WhatsApp-nya, sehingga tidak bisa kami masukkan ke grup. Jadi silahkan ya nanti dimasukkan ketika mau melakukan pendaftaran, nomor yang dituliskan di form pendaftaran itu adalah nomor yang memiliki grup WhatsApp, sehingga memudahkan kita koordinasi. Misalkan, oh saya nggak mengerti nih maksudnya tata kelola nomor 2 ini apa, atau area tentang tapak nomor 4 ini kayak apa, saya belum mengerti. Nanti kita bisa koordinasi sambil jalan selama masa pengisian. Dan di sini tim Alim ada beberapa orang, jadi di sini diketuai oleh Pak Sarwadi, lalu di sini ada Bu Hapsari, ada saya, dan juga ada tim Bu Nur, dan juga beberapa tim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga dengan Unisa. Nah, nanti boleh me-WA siapa saja begitu ya, yang nyaman. Masih ditunggu Bapak Ibu, kita masih ada waktu 5 menit lagi ya, sampai sebelum 2:30. Nanti ketika kunjungan lapangan, jadi harapannya nanti ya antara instrumen pengisian dan pembuktian itu sesuai dengan kondisi lapangan begitu. Jadi nanti silahkan dipersiapkan sesuai dengan pembuktiannya. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa asesor yang akan datang untuk melakukan penilaian. Pun tidak menang, ini harapannya juga sudah menjadi bekal gitu ya, bekal sekolah. Karena kan banyak juga ya lomba-lomba sejenis ini, lomba sekolah sehat dan kawan-kawan, dan ini malah bisa menjadi latar belakang yang bagus begitu. Berdasarkan instrumen ini kami memiliki peringkat sekolah ini, mungkin perlu ada capaian-capaian untuk meningkatkan sekolah kita menjadi lebih hijau. Nah, itu menjadi instrumen yang bagus untuk menilai dari sekolah kita sendiri.
Ya, selain meningkatkan pengetahuan, kemudian kepedulian kita terhadap lingkungan pun juga ini menjadi untuk menilai ataupun mengoreksi diri kita sendiri, sekolah kita selama ini apakah sudah sesuai dengan ramah terhadap lingkungan ataupun belum, itu saya harap tidak hanya bertujuan untuk lombanya saja, tetapi ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari sini, yaitu pengetahuan tentang kepedulian lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan. Oke, kasih ditunggu kalau ada pertanyaan pun hal-hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu semua. Dan kami masih menunggu Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam lomba sekolah sehat dari MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Monggo nanti yang belum daftar, jangan takut untuk mendaftar. Silahkan langsung daftarkan diri Anda. Minimal punya instrumennya untuk nilai sendiri, begitu ya. Untuk menilai sekolah sendiri. Karena ini memang kebetulan instrumennya belum kami share ke lembaga Muhammadiyah lainnya. Hanya dari SD, SMP, SMA yang ada di Provinsi Jogja dan juga Jawa Tengah. Jadi nanti harapannya memang instrumen ini memang bisa menjadi pegangan untuk semua lembaga yang ada di Muhammadiyah, baik itu di Jogja, di Jawa Tengah maupun di kota-kota lainnya. Oke, untuk mendaftar itu nanti akan kami lihat karena kami sedang siaran ya, jadi adminnya lagi pada sibuk ya, sibuk untuk melihat yang sudah mendaftar. Nanti akan kami cek sehabis ini. Akan kami cek untuk balasan dari emailnya, karena memang balasan emailnya manual ya, tidak otomatis, karena memang kami melihat agar tidak ada kesamaan nama sekolah. Jadi memang nomor pendaftaran ini adalah nomor unik yang hanya dimiliki satu sekolah satu. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru saja mendaftar, mohon ditunggu maksimal 24 jam dari Bapak Ibu mendaftar, nanti akan mendapatkan jawaban email termasuk nomor peserta, kemudian orangnya tadi, dan instrumen ya Bu Riri ya. Ya. Monggo, terakhir kalau masih ada pertanyaan, masih kami tunggu 1 menit mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan dalam proses pengisian itu juga nanti bisa menjadi refleksi diri begitu ya. Jadi ketika mengisikan, oh ternyata sekolah saya belum ini, apakah ini masih kami bisa usahakan begitu ya, sehingga sekolah kami lebih hijau, monggo silahkan begitu ya. Jadi mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau memang tidak ada, karena memang ini sebentar lagi juga asar nggih Bapak Ibu. Jadi intinya ini nanti akan kami share recording acara siang hari ini melalui link YouTube. Kemudian yang kedua adalah monggo kami masih menunggu partisipasi Bapak Ibu untuk mendaftar. Link pendaftaran sudah kami share di grup WA ataupun di kolom chat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini dimohon bisa presensi di link presensi yang sudah kami sediakan. Ada dari saya cukup? Ada? Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Riri dan Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan sore hari ini bisa membuka semangat Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam acara Lomba Sekolah Sehat yang diselenggarakan oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pamit undur diri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya dan Bu Riri mohon pamit, mungkin juga
Bapak Sarwadi, Bapak Ketua belum bisa bergabung pada siang hari ini karena ada agenda yang sama pada sore hari ini, sehingga kami cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sedanten.